Jerman, jantung Eropa, menyaksikan peningkatan ekstremisme yang meresahkan di jalanan. Lebih dari 2.000 kelompok Islam radikal berkumpul di Hamburg akhir pekan lalu meneriakkan Allahu Akbar dan menyerukan pembentukan kekhalifahan, bukan di Suriah, bukan di Irak, namun di Jerman. Kekhalifahan yang diperintah oleh hukum syariah membiarkan tuntutan terbuka untuk sebuah negara teokratis di salah satu negara paling demokratis di Eropa untuk sesaat. Apa artinya ini bagi Jerman dan lebih luas lagi bagi Eropa? Ini bukan sekadar protes. Ini diorganisir oleh kelompok interaktif Muslim yang terkait hingga Hizb ut-Tahrir yang terkenal, sebuah organisasi pan-Islamis ekstremis yang dilarang di Jerman karena mempromosikan pemberantasan Israel dan menganjurkan pembunuhan orang-orang Yahudi. Interaktif Muslim mungkin relatif baru didirikan pada tahun 2020, tetapi agenda mereka jelas dan menyebar dengan cepat. Pemimpin mereka, Rahim Bing, seorang pria yang baru-baru ini dilarang mengajar karena ikatan Islamnya, memimpin dakwaan dalam aksi unjuk rasa tersebut, dan kelompoknya mengklaim kekhalifahan versi mereka akan membawa perdamaian di mana Muslim, Kristen, dan Yahudi akan hidup berdampingan. Namun, pesan mereka menceritakan kisah yang sangat berbeda. Di Instagram, mereka menyatakan bahwa kekhalifahan adalah satu-satunya cara untuk mengatasi apa yang mereka sebut tatanan kolonial. Dan mereka mengatakannya dengan keyakinan bahwa kekhalifahan mengakhiri pendudukan, pemusnahan, dan genosida. Apakah ini terdengar seperti perdamaian atau ancaman terselubung terhadap tatanan saat ini? Kelompok tersebut juga membawa ancaman ini ke media sosial, mengecam postingan di X yang menuduh Israel menyebarkan kebohongan tentang genosida, menyangkal hak Israel untuk membela diri, dan meremehkan klaim historis atas tanah tersebut. Ini bukan hanya retorika, ini adalah kampanye propaganda yang ditargetkan yang dirancang untuk membangkitkan kemarahan, perpecahan, dan tindakan. Jadi, siapa sebenarnya interaktif Muslim ini? Mereka bukan hanya sekumpulan grup friends. Mereka memiliki lebih dari 20.000 pengikut di TikTok saja. Di sana, mereka telah menyempurnakan seni propaganda digital. Video mereka sangat profesional dan sering menggambarkan pemimpin mereka sebagai tokoh modern yang dapat dihubungkan melalui survei jalanan dan konten mencolok yang mereka manfaatkan untuk membuat frustrasi pemuda Muslim menggambarkan diri mereka sebagai pembela komunitas yang teraniaya. Mereka mengeksploitasi isu-isu nyata seperti Islamofobia, tetapi tujuan utama mereka jauh dari damai. Ini tentang mendorong agenda radikal, sebuah agenda yang mencakup penerapan hukum syariah dan penghancuran Israel. Pengaruh mereka berkembang pesat, terutama di kalangan generasi muda. Para pemimpin interaktif Muslim dirayakan seperti bintang pop oleh para pelajar yang ingin menghadiri aksi unjuk rasa mereka dan bermu pahlawan mereka. Para pelajar ini tidak hanya mendengarkan mereka, tetapi juga terlibat dalam memobilisasi dan menyebarkan ideologi ekstremis ini. Yang lebih memprihatinkan adalah tanggapan atau bukannya kurangnya tanggapan dari pihak berwenang Jerman. Meskipun kelompok tersebut jelas-jelas bersifat ekstremis dan berafiliasi dengan kelompok yang dilarang di sebagian besar dunia, Kepala Polisi Hamburg, Frank Schnabel, mengatakan tidak ada dasar hukum untuk melarang interaktif Muslim. Bahkan, Menteri Kehakiman Federal Marco Buschmann meremehkan tindakan mereka dan menyebut seruan mereka untuk sebuah kekhalifahan sebagai secara politik tidak masuk akal tetapi tidak ilegal. Mungkin tidak masuk akal, tetapi tidak berbahaya sama sekali. Kelompok ini mengobarkan api radikalisasi, perpecahan, dan kerusuhan di jalan-jalan Jerman. Dan semakin lama mereka diizinkan beroperasi secara bebas, semakin berani mereka jadinya. Bukan hanya interaktif Muslim yang kita harus khawatirkan, tetapi juga organisasi induk mereka, Hizb ut-Tahrir, yang telah mendorong agenda radikal ini selama beberapa dekade. Didirikan di Yerusalem Timur, Hizb ut-Tahrir bertujuan untuk menegakkan kembali kekhalifahan Islam dan menerapkan hukum syariah di seluruh dunia. Mereka dilarang di Jerman dan Inggris, serta hampir semua negara Arab kecuali Lebanon, Yaman, dan UAE. Jadi, mengapa afiliasi mereka masih diizinkan untuk berorganisasi dan beroperasi di Jerman?
Kelonggaran Jerman terhadap kelompok-kelompok seperti interaktif Muslim bukan hanya masalah nasional, tetapi juga masalah Eropa. Radikalisasi tidak menghormati batas negara. Saat ini unjuk rasa yang terjadi di Jerman bisa saja terjadi besok di Paris, Brussel, atau Madrid. Apakah Eropa siap menghadapi konsekuensi jika mengizinkan kelompok-kelompok tersebut beroperasi secara terbuka? Ya, kebebasan berpendapat adalah landasan demokrasi Barat. Tetapi, pada titik manakah kebebasan tersebut menjadi senjata yang digunakan untuk membongkar sistem yang menjunjung tinggi hal tersebut? Kita telah melihat cerita ini sebelumnya. Dimulai dengan demonstrasi, kampanye di media sosial, dan perlahan-lahan normalisasi ide-ide ekstremis. Namun, di mana hal ini berakhir? Apakah pihak berwenang Jerman menunggu kekerasan di jalanan sebelum mereka bertindak? Apakah mereka menunggu? Christoph Dahurg, anggota Bundestag, telah membunyikan alarm dengan menyerukan pelarangan terhadap kelompok ini, namun suaranya tampaknya tidak didengar. Apa yang diperlukan agar Jerman bertindak? Pertanyaan yang lebih besar bagi kita semua adalah, kapan Eropa akan melawan kelompok Islam radikal yang secara terbuka menyerukan penghancuran nilai-nilai dan cara hidup mereka? Berapa lama pihak berwenang akan membiarkan ideologi berbahaya ini tumbuh tanpa terkendali di kota-kota yang melambangkan kebebasan dan demokrasi? Eropa tidak bisa tetap pasif. Ancaman ini jelas, taruhannya besar. Apakah Jerman dan Eropa secara keseluruhan akan memilih untuk mempertahankan masa depan mereka atau menyerahkannya ke tangan ekstremisme radikal? Waktu hampir habis dan dunia menyaksikannya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Amin.